Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamila, prodi PMI semester 7, ingin melakukan presentasi tentang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk mulai berproses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat ini hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Yang kedua, yakni saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yakni prinsip kesetaraan. Di sini prinsip kesetaraan ini dalam proses pemberdayaannya sendiri penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melalui program pemberdayaan seperti itu. Kalau yang prinsip partisipasi, program yang satu ini akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipasif seperti itu. Artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi seperti itu. Lalu partisipasi prinsip berikutnya yaitu prinsip keswadayaan dan kemandirian. Di sini prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Seperti itu. Berikutnya yaitu prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat ini perlu dirancang agar berkelanjutan seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada tujuan yang pertama yakni perbaikan kelembagaan. Yang kedua ada perbaikan usaha. Yang ketiga ada perbaikan pendapatan. Yang keempat ada perbaikan lingkungan. Kelima ada perbaikan kehidupan. Yang terakhir atau yang keenam itu perbaikan masyarakat. Yang pertama yaitu tentang perbaikan kelembagaan. Dengan perbaikan ini, kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Yang kedua, usaha, perbaikan usaha. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga masyarakat sekitar itu sendiri. Yang ketiga yaitu perbaikan pendapatan, perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga termasuk masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan ini diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik maupun sosialnya karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas di masyarakat itu sendiri. Itu. Yang berikutnya perbaikan kehidupan. Perbaikan kehidupan itu sendiri pendapatan dan lingkungan ini akan baik-baik saja gitu, memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli seperti itu. Yang terakhir mungkin perbaikan masyarakat. Jika ada keluarga mempunyai kehidupan yang baik atau yang layak, akan tercipta pula masyarakat yang lebih baik pula seperti itu. Berikutnya yang saya akan jelaskan tentang ruang lingkup pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setelah dibuat di tingkat lokal. Yang kedua, ada fokus utama pengelolaan sumber daya lokal. Terus yang ketiga, ada toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Yang berikutnya, budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi
yang otonom dan mandiri. Berikutnya ada adanya jaringan, koalisi, dan komunikasi antara pelaku dari organisasi lokal yang otonom dan mandiri. Seperti itu. Berikutnya ada tahapan-tahapan di dalam pemberdayaan sosial. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengkajian. Yang ketiga, tahap perencanaan alternatif. Yang keempat, ada tahap pemoralisasi rencana aksi. Yang keenam, ada tahap evaluasi. Yang ketujuh, ada tahap terminasi. Seperti itu. Selanjutnya ada metode-metode pemberdayaan. Metode pemberdayaan di sini ada dua, ada metode RPA dan ada metode PRA. Seperti itu. Berikutnya ada perencanaan pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan juga ada evaluasi pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pemberdayaan masyarakat ini ada suatu proses diagnosis masalah, penetapan prioritas dari alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya itu sendiri. Seperti itu. Ada di sini ada beberapa perencanaan sekaligus evaluasinya. Perencanaan yang pertama itu biasanya ada memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Yang kedua, tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat ya umum seperti itu. Yang ketiga itu ada sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul atau saran penyempurnaan yang baru, yang misalkan ada program yang sudah lama itu ada usulan atau saran itu sehingga memperbaiki yang baru. Seperti itu. Itu perencanaan dan evaluasinya. Sekian penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat dari saya. Sekian, wassalam.